Indonesia mengecam serangan Israel ke Lebanon Selatan yang menewaskan 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian. Indonesia pun meminta PBB melakukan investigasi dan transparan terhadap hasilnya. Apakah PBB bisa menyelesaikan investigasi ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan serangan? Kita akan bahas bersama Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM. Selamat petang Pak Djaka. Selamat petang Mbak Cynthia, selamat petang Kompas TV, pemirsa Kompas TV di seluruh Indonesia. Terima kasih. Pak Djaka, apakah sikap Indonesia dan juga sejumlah negara lainnya seperti Rusia yang kita tahu yang mengecam serangan Israel ke Lebanon Selatan ini cukup kuat untuk menekan posisi Israel dan juga ketegasan PBB untuk memastikan investigasi berjalan dengan transparan? Ya, saya kira apa yang telah dilakukan itu tepat, sesuai terkait dengan pencarian faktual di lapangan terkait dengan meninggalnya 3 orang pasukan multinasional kita di Lebanon. Nah, apa yang telah dilakukan itu menjadi sebuah seruan bahwa semua pihak itu memiliki hal keprihatinan yang sama untuk dapat memperoleh jawaban sebenar-benarnya atas apa yang terjadi faktual di lapangan. Yang jadi masalah saat sekarang adalah ini terjadi di level taktis. Pasukan perdamaian itu juga memiliki level operasional. Di tengah-tengah bagaimana top contributing countries itu juga melaksanakan tugas-tugasnya dan di level strategis di New York. Saya kira leveling ini yang menjadi perhatian, kuncinya adalah adanya pengungkapan fakta sebenar-benarnya terkait dengan insiden yang terjadi di lapangan. Sehingga investigasi yang sedang dilakukan itu menjadi titik awal untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab, bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu, dan bagaimana kita akan bereaksi terhadap kejadian yang ada di Lebanon tersebut. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Panglima, apa yang disampaikan oleh PBB itu menjadi sebuah hal yang baik, dan saya kira concern masyarakat internasional itu juga firm bahwa ini adalah melanggar hukum internasional. Ya, Pak Djaka, tapi jika memang nantinya, ini kita tentunya masih menunggu hasil investigasi, tapi jika nantinya hasil investigasi mengarah kepada Israel, apakah posisi PBB ini bisa melakukan sanksi terhadap Israel itu sendiri? Karena kita tahu kan yang pemegang hak veto hanya ada 5 negara, termasuk Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. Saya kira hasil investigasi itu akan menjadi sebuah hal yang tidak bisa terbantahkan. Dulu sekitar tahun 1952 ketika terjadi hal yang serupa, itu juga menjadi concern bersama di Kenya pada waktu itu, bahwa ada pasukan perdamaian dunia yang karena terjadi kontak senjata meninggal, maka yang terjadi adalah investigasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh United Nations Peacekeeping Operations Headquarters yang menerjunkan tim investigasi independen yang ini memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan untuk melaksanakan yang disebut sebagai pertanggungjawaban negara sebagai anggota PBB untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya. Saya kira faktual yang harus kita tunggu saat sekarang adalah bagaimana investigasi ini bisa dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan objektif. Itu yang terjadi di lapangan. Dan saya kira juga saat sekarang waktunya Puskodal TNI itu juga memastikan keberadaan dan juga keamanan dari tim pasukan kita yang ada di Lebanon, sehingga update informasi, mitigasi risiko itu menjadi sebuah laporan-laporan yang harus segera ditindaklanjuti ke depannya. Sehingga di level taktis, operasional, dan strategisnya itu nyambung dengan saat sekarang yang sedang terjadi di level PBB dan juga di level strategis operasional di lapangan. Pak Djaka, tapi bagaimana dengan posisi Indonesia ketika 3 prajuritnya menjadi korban meninggal dunia ketika ketika bertugas sebagai pasukan keamanan? Apakah Indonesia memiliki kekuatan untuk menekan ataupun memberikan PBB bahwa sanksi bisa diberlakukan kepada pihak pelaku itu sendiri? Ya, saya kira UNIFIL ini adalah pasukan multinasional. Kebersamaan pasukan multinasional sesama troop contributing countries itu menjadi sebuah spirit universal yang bisa menyatukan langkah bersama. Saya kira indikasi ini adalah momentum yang pas
dan kebetulan commander dari UNIFIL itu kan dari Perancis yang juga memiliki hak veto di dalam skema Dewan Keamanan PBB. Saya kira serangan yang menimbulkan kausalitas di dalam pasukan perdamaian ini menyatukan marwah dari pasukan perdamaian PBB untuk semua troop contributing countries itu bersatu menyuarakan ini dan menjadi sebuah international pressures, international scrutiny yang bisa digunakan untuk membuka hambatan-hambatan politis yang ada di PBB. Indonesia melaksanakan misi perdamaian ini itu berdasarkan Status of Mission Agreement atau SOMA, diturunkan dalam Status of Force Agreement, dan diturunkan lagi dalam Rule of Engagement di lapangan. Saya kira mandat ini yang harus kita bawa bahwa Indonesia itu mewakili PBB di wilayah konflik Lebanon Selatan dengan Israel. Dan ini saya kira jangan kita langsung menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan yang harus segera kita sikapi secara tergesa-gesa gitu ya. Tetapi harus kita lihat bahwa ini ada mandat gede, ada marwah yang hendak dijaga sebagai pengejawatan politik luar negeri yang bebas aktif, dan Indonesia sebagai negara cinta damai yang berkontribusi aktif terhadap upaya penciptaan keamanan perdamaian internasional. Saya kira momentumnya pas. Ini bisa menyatukan semua troop contributing countries, termasuk mereka yang punya status hak veto di PBB, untuk menginisiasi sumbatan-sumbatan politis di PBB, di Dewan Keamanan. Dan saya kira salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan adalah menyatukan Uniting for Peace di Majelis Umum PBB sebagai satu bentuk advokasi internasional, Mbak. Tapi dari pengamatan Anda sendiri, seberapa transparannya nanti Dewan Keamanan PBB untuk menginvestigasi peristiwa ini, dan bagaimana nantinya ketika ada hak veto yang dikeluarkan oleh salah satu dari 5 negara pemegang hak veto? Saya kira tim investigasi ini harus independen. Independennya adalah terlepas dari Israel, terlepas dari Lebanon, dan komander lapangannya itu harus berasal dari pasukan pemimpin dari UNIFIL itu sendiri, yang nanti komposisinya itu juga bertanggung jawab langsung kepada Sekjen Dewan Keamanan PBB, sehingga laporannya itu juga bisa transparan. Ahli-ahli di bidang hukum humaniter internasional saya kira juga perlu dilibatkan untuk menjaga objektivitas dan transparansi dari investigasi ini yang dibentuk oleh Sekjen PBB, sehingga kita tunggu nanti komposisinya seperti apa. Dan saya dengar bahwa investigasi ini akan berjalan secara cepat, proporsional, dan terbuka untuk umum. Kita tunggu itu dulu, dan kita juga berharap semoga ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk menentukan legal standing diplomasi kita semua di dalam mekanisme PBB. Pak Jaka, kita tahu bahwa serangan terhadap peacekeeper ini menjadi salah satu pelanggaran yang bisa dikatakan pelanggaran yang sangat tinggi terhadap mandat PBB. Lalu sebenarnya apa sih yang bisa disangsi kepada negara yang melakukan serangan? PBB sebagai organisasi internasional, kebetulan pada saat sekarang Lebanon dan Israel itu kan juga sama-sama anggota PBB. Maka yang muncul adalah bagaimana menjalankan kewajiban negara anggota terhadap organisasi ini menjadi sebuah kajian, sebuah way out terkait dengan kemungkinan pertanggungjawaban negara sebagai anggota organisasi internasional terhadap Israel, yang ketika nanti investigasi ini terbukti bahwa Israel melakukan serangan itu, maka kepadanya akan dapat dikenakan pertanggungjawaban negara sebagai anggota dari PBB. Nah, bentuk dari pertanggungjawaban ini secara internal ini kan banyak ya, terkait dengan keanggotaan itu, misalnya embargo, misalnya pressure, dan lain sebagainya. Nah, nanti saya kira saatnya Indonesia juga mengambil momentum ini untuk mengadvokasi sesama troop contributing countries untuk mengawal dan juga memastikan bahwa investigasi dan langkah-langkah ke depannya itu akan tepat untuk perbaikan ke depannya, untuk perlindungan pasukan perdamaian PBB ke depannya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Heribertus Djaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Pak Djaka, selamat sore. Sama-sama.